Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami akan mempresentasikan tabel analisis konsep elektrokimia dari kelompok 2A yang beranggotakan Ainena Surgani, Atika Khairiyah, Cahyani Salsabila, dan Francisca Amelia Yusuf. Untuk yang pertama akan dibawakan oleh Ainena Surgani. Baik, untuk model konsep yang pertama dari analisis konsep elektrokimia yaitu ada sel elektrokimia. Sel elektrokimia merupakan pemanfaatan arus listrik yang dihasilkan dari sebuah reaksi kimia maupun arus listrik yang menyebabkan terjadinya suatu reaksi kimia yang di dalamnya terjadi interaksi antara reaksi redoks dengan arus listrik. Kemudian atribut kritisnya energi kimia, kemudian energi listrik, elektroda, dan reaksi redoks. Untuk atribut variabelnya ada jenis-jenis sel, jenis-jenis elektroda, dan kuat lemahnya arus listrik. Kemudian untuk hierarki konsepnya itu superordinatnya merupakan elektrokimia, kemudian ordinatnya adalah sel elektrolisis, dan subordinatnya sel volta. Untuk jenis konsepnya ini merupakan konsep konkret. Untuk contoh yaitu baterai dalam contoh bola lampu. Kemudian untuk label konsep yang kedua yaitu sel elektrolisis. Definisinya, sel elektrolisis adalah sel elektrokimia yang menggunakan energi listrik untuk mengubah energi kimia yang berlangsung non-spontan. Atribut kritisnya itu terdiri dari elektroda, logam, larutan elektrolit, energi kimia, energi listrik, dan muatan ion. Atribut variabelnya itu jenis-jenis elektroda, jenis-jenis logam, jenis-jenis larutan, elektrolit, dan jenis muatan ion. Untuk superordinatnya itu merupakan elektrokimia, ordinatnya sel elektrokimia, kemudian subordinatnya ada hukum Faraday, elektroda yang terdiri dari elektroda inert dan non-inert. Kemudian untuk jenis konsepnya ini merupakan konsep konkret. Untuk contohnya itu ada aki isi ulang dan NaCl baik berupa lelehan maupun larutannya. Kemudian untuk contohnya itu baterai. Untuk label konsep yang ketiga yaitu sel volta. Sel volta adalah sel elektrokimia yang menghasilkan energi listrik dari hasil reaksi kimia yang terjadi secara spontan. Untuk atribut kritisnya yaitu ada elektroda, logam, kemudian larutan elektrolit, energi kimia, energi listrik, dan muatan ion. Untuk untuk atribut variabelnya yaitu jenis-jenis elektroda, jenis-jenis logam, jenis-jenis larutan elektrolit, dan jenis-jenis muatan ion. Untuk hierarki konsepnya, superordinatnya merupakan sel elektrokimia, kemudian ordinatnya hukum Faraday, yang subordinatnya itu potensial sel, sel primer, sel sekunder, kemudian elektroda, dan korosi. Jenis konsepnya ini merupakan konsep konkret. Kemudian untuk contohnya percobaan Gelfay dan Alessandro Volta atau sel Daniel dan baterai. Untuk mencontohnya yaitu aki isi ulang. Kemudian untuk label konsep yang keempat itu ada hukum Faraday. Hukum Faraday adalah hukum yang menjelaskan tentang hubungan antara massa zat yang dihasilkan di elektroda dengan muatan yang digunakan. Kemudian untuk atribut kritisnya ada logam dan ion, kemudian logam, kemudian muatan 1 mol elektron dan kuat arus serta elektroda. Untuk variabelnya itu ada logam, kuat lemahnya arus listrik, dan perubahan waktu. Untuk superordinatnya merupakan sel elektrolisis, kemudian koordinatnya itu sel galvanik dan hukum Lenz, dan subordinatnya hukum 1 dan 2 Faraday. Untuk jenis konsep merupakan konsep berdasarkan simbol. Untuk contohnya bisa dilihat pada tabel. Nah, kemudian yang terakhir, maksudnya yang kelima, yaitu ada potensial sel,
Potensial sel atau VGL adalah selisih nilai sel, nol sel, katoda dan anoda yang dihasilkan oleh sel volta. Atribut kritisnya meliputi GGL atau gaya gerak listrik, kemudian rapatan muatan, kemudian elektroda logam, dan aliran elektron. Untuk atribut variabelnya terdapat jarak rapatan, kemudian muatan dan jenis elektroda logam. Kemudian untuk hierarki konsepnya superordinatnya yaitu sel volta, koordinatnya elektroda, sel primer, sekunder, dan korosi. Kemudian untuk subordinatnya ada potensial elektroda dan potensial sel standar. Untuk konsep jenis konsepnya ini merupakan konsep berdasarkan prinsip. Untuk contohnya yaitu harga potensial sel dapat ditentukan dari selisih harga E0 sel kedua elektroda. Contohnya, yaitu persamaannya E0 sel sama dengan besarnya potensial sel katoda dikurangi potensial anoda. Sedangkan contohnya itu merupakan sebaliknya, yaitu di mana potensial sel anoda dikurangi potensial sel katoda. Bismillah, selanjutnya untuk yang keenam yaitu label konsepnya potensial sel standar, kemudian definisinya potensial sel standar ditandai dengan diukur pada keadaan standar, yaitu dengan suhu 25 derajat Celcius, tekanan udara 1 atm, dan konsentrasi larutan 1 molar. Kemudian adapun atribut kritisnya yaitu konsep berdasarkan prinsip, kemudian atribut variabelnya yaitu suhu, konsentrasi, dan tekanan gas, kemudian hierarki konsepnya yaitu hierarki konsep superordinatnya yaitu tinggi rendahnya suhu, besar kecilnya konsentrasi, dan tekanan gas. Adapun hierarki konsep koordinatnya yaitu potensial sel. Kemudian hierarki konsep subordinatnya yaitu potensial elektroda. Jenis konsep dari potensial sel standar yaitu potensial elektroda standar. Kemudian adapun contohnya yaitu potensial sel tergantung pada suhu, konsentrasi, muatan ion, dan tekanan parsial gas dalam sel. Kemudian adapun contohnya yaitu potensial sel standar dihitung dengan menggunakan potensial standar zat-zat yang mengalami reaksi redoks sama dengan E derajat sel sama dengan E derajat anoda kurang E derajat katoda. Kemudian yang ketujuh yaitu potensial elektroda. Dilambangkan dengan E. Potensial elektroda adalah potensial yang dihasilkan oleh suatu elektroda dengan elektroda hidrogen. Kemudian adapun atribut kritisnya yaitu konsep berdasarkan prinsip, atribut variabelnya yaitu arus listrik, elektroda, dan elektroda hidrogen. Kemudian adapun hierarki konsep superordinatnya yaitu tinggi rendahnya tegangan listrik, jenis-jenis elektroda mempertahankan atau melepaskan elektron. Kemudian adapun hierarki konsep dari koordinatnya yaitu potensial sel. Adapun hierarki konsep subordinatnya yaitu potensial sel standar. Kemudian untuk jenis konsepnya yaitu potensial elektroda standar. Adapun contohnya yaitu potensial elektroda berharga positif berarti elektroda tersebut lebih mudah mengalami reduksi daripada elektroda H+. Kemudian potensial elektroda berharga positif berarti elektroda tersebut lebih mudah mengalami oksidasi daripada elektroda H+. Itu adalah non-contoh dari potensial elektroda.
Kemudian yang kedelapan yaitu potensial elektroda standar. Definisinya yaitu potensial elektroda standar merupakan nilai selisih dari potensial sel yang dihasilkan akibat adanya perbedaan rapatan muatan di katode dan anode yang menyebabkan adanya beda potensial listrik sehingga terjadi aliran elektron pada keadaan yang diukur di suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Kemudian adapun atribut kritis dari potensial elektroda sel yaitu konsep berdasarkan prinsip. Adapun atribut variabelnya yaitu suhu, konsentrasi elektroda atau lambangkan dengan M besar. Kemudian elektroda standar dilambangkan dengan H besar dan tekanan gas. Kemudian adapun hierarki konsep superordinatnya yaitu jenis elektroda, tinggi rendahnya suhu, besar kecilnya konsentrasi dan tekanan gas. Adapun hierarki konsep koordinatnya yaitu potensial sel. Adapun hierarki konsep subordinatnya yaitu potensial sel standar dan potensial sel elektroda. Adapun jenis konsepnya yaitu potensial oksidasi atau reduksi standar. Contohnya yaitu Zn solid ditambah dengan 2 hidrogen aquos menjadi Zn 2 aquos ditambah hidrogen, tambah gas hidrogen. Untuk harga potensial elektroda standarnya yaitu min 0,776 volt. Adapun contohnya yaitu Zn ditambah Cu menghasilkan Zn2 Zn ditambah Cu2 menghasilkan Zn2 tambah Cu. Dan harga potensial elektroda standarnya yaitu 1,10 volt. Kemudian yang ke-9 yaitu label konsepnya potensial oksidasi reduksi standar. Definisinya yaitu potensial reduksi standar yaitu potensial reduksi yang diukur pada keadaan standar dan potensial oksidasi standar yaitu potensial oksidasi yang diukur pada keadaan standar. Kemudian adapun atribut kritis dari potensial oksidasi atau reduksi standar yaitu konsep berdasarkan prinsip, kemudian atribut variabelnya yaitu potensial oksidasi standar dan potensial reduksi standar. Kemudian adapun hierarki konsep superordinatnya yaitu jenis-jenis potensial oksidasi standar dan reduksi standar. Kemudian adapun hierarki koordinatnya yaitu potensial elektroda standar. Adapun hierarki konsep subordinatnya yaitu reaksi elektroda. Kemudian jenis konsepnya yaitu reaksi redoks, anoda, katoda, dan potensial elektroda. Adapun contohnya yaitu contoh dari reduksi Cu2+ ditambah 2 elektron hasilkan Cu. Potensial harga potensialnya yaitu harga potensial reduksinya yaitu 0,34 volt. Untuk contoh oksidasinya yaitu Zn terurai menjadi 2 elektron tambah Zn2+. Harga potensial oksidasinya yaitu positif 1,76 volt. Adapun non-contohnya yaitu reduksi sama dengan Zn
Terus menjadi 2 elektron tambah Zn2+, harga potensial reduksinya yaitu positif 1,76 volt. Dan begitu pun sebaliknya. Kemudian untuk yang ke-10 yaitu label konsepnya elektroda. Definisinya yaitu elektroda merupakan konduktor di mana arus listrik memasuki atau meninggalkan larutan atau media lainnya pada perangkat listrik seperti baterai, sel IC elektrolit, atau tabung elektron. Adapun atribut kritisnya yaitu konsep konkret, adapun atribut variabelnya yaitu konduktor dan sel. Hierarki konsep dari superordinatnya yaitu jenis-jenis konduktor, jenis-jenis sel, dan jenis-jenis redoks. Kemudian hierarki konsep dari koordinatnya yaitu sel galvanik atau sel 1 volta atau sel volta. Kemudian hierarki konsep subordinatnya yaitu potensial sel, sel primer, sel sekunder, dan korosi. Kemudian jenis konsep dari elektroda yaitu anoda, katoda, potensial elektroda. Adapun contohnya yaitu seperti logam Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, dan lain sebagainya. Adapun contoh dari elektroda yaitu larutan CuSO4. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, label konsep elektroda inert. Definisinya adalah elektroda yang bersifat tidak reaktif. Atribut kritisnya yaitu elektroda dan sangat tidak reaktif. Sedangkan atribut variabelnya yaitu jenis elektroda. Hierarki konsepnya di superordinat yaitu elektroda. Di koordinat elektroda aktif, sedangkan di subordinat tidak ada. Jenis konsepnya termasuk konsep konkret. Contohnya yaitu PT, C, dan AU. Sedangkan non-contohnya yaitu CU, AG, NI, FE, dan lain-lain. Selanjutnya elektroda aktif. Definisinya adalah elektroda yang bersifat reaktif. Atribut kritisnya yaitu elektroda dan reaktif, sedangkan atribut variabelnya yaitu jenis elektroda. Hierarki konsepnya di superordinat yaitu elektroda, di koordinat yaitu elektroda inert, dan di subordinat tidak ada. Jenis konsepnya termasuk konsep konkret. Contohnya yaitu CU, AG, NI, dan FE. Sedangkan non-contohnya yaitu PT, C, AU, dan lain-lain. Selanjutnya label konsep anoda. Definisinya, anoda merupakan elektroda dalam sel elektrokimia yang bermuatan positif dan berfungsi menarik anion atau elektron. Atribut kritisnya yaitu anoda, kutub positif, dan terjadi reaksi oksidasi. Sedangkan atribut variabelnya yaitu elektroda dan bilangan oksidasi. Hierarki konsepnya di superordinat yaitu elektroda, di koordinat katoda, sedangkan di subordinat reaksi oksidasi. Jenis konsepnya termasuk konsep konkret. Contohnya yaitu Mg menjadi Mg2+, jembatan garam Cu2+ menjadi Cu. Mg sebagai anoda. Sedangkan non-contohnya yaitu Mg menjadi Mg2+, jembatan garam Cu2+ menjadi Cu. Cu sebagai anoda. Selanjutnya label konsep katoda. Definisinya, katoda merupakan elektroda dalam sel elektrokimia yang bermuatan negatif dan berfungsi menarik kation atau muatan positif. Atribut kritisnya yaitu katoda, kutub negatif, dan terjadi reaksi reduksi. Sedangkan atribut variabelnya yaitu elektroda dan bilangan reduksi. Hierarki konsepnya di superordinat elektroda, di koordinat anoda, sedangkan di subordinat reaksi reduksi. Jenis konsepnya termasuk konsep konkret. Contohnya yaitu Mg menjadi Mg2+, jembatan garam Cu2+ menjadi Cu. Cu sebagai katoda. Sedangkan non-contohnya Mg menjadi Mg2+, jembatan garam Cu2+ menjadi Cu. Mg sebagai katoda. Selanjutnya reduksi. Reduksi yaitu reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi
kenaikan elektron atau pelepasan oksigen. Atribut kritisnya yaitu penerimaan elektron oleh sebuah molekul, atom, atau ion, dan penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan atribut variabelnya yaitu jenis-jenis reaksi reduksi dan besar kecilnya elektron. Hierarki konsepnya di superordinat ada katoda, di koordinat oksidasi, dan di subordinat persamaan reaksi non-redoks. Jenis konsepnya termasuk konsep yang menyatakan proses. Contohnya Ag++ E menjadi Ag, dan non-contohnya Na menjadi Na++ E. Selanjutnya label konsep oksidasi. Definisinya, oksidasi yaitu reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi, penurunan elektron, atau pengikatan oksigen. Atribut kritisnya yaitu pelepasan elektron oleh sebuah molekul, atom, atau ion, dan peningkatan bilangan oksidasi. Sedangkan atribut variabelnya yaitu jenis-jenis reaksi oksidasi dan besar kecilnya elektron. Hierarki konsepnya di superordinat yaitu anoda, di koordinat reduksi, dan di subordinat persamaan reaksi non-redoks. Jenis konsepnya termasuk konsep yang menyatakan proses. Contohnya Fe plus O2 menjadi Fe2O3, dan non-contohnya 2CO2 menjadi 2CO plus O2. Inilah di sini saya akan menjelaskan poin ke-17 dengan label konsep sel primer. Dengan definisi, sel primer ialah elemen yang sudah tidak dapat digunakan lagi ketika reaksi kimia terhenti dan tidak dapat diisi ulang. Untuk atribut kritisnya ada sel dan elektroda, dan untuk variabelnya itu jenis-jenis sel dan elektroda. Untuk hierarki konsep, untuk superordinat ada sel galvanik atau sel volta, untuk koordinat itu ada potensial sel sekunder, dan elektroda. Untuk subordinat ada larutan elektrolit. Untuk jenis konsepnya sendiri yaitu konsep konkret, yaitu konsep yang atribut kritis dan atribut variabelnya dapat diidentifikasi sehingga relatif mudah dimengerti dan mudah dianalisis. Contohnya di sini ada baterai alkali dan baterai ion litium. Poin ke-18 ada label konsep sel sekunder. Nah, untuk definisinya sendiri, sel sekunder adalah sumber arus listrik yang dapat diisi ulang ketika muatannya telah habis. Hal ini disebabkan oleh elektrokimia yang menjadi penyusunnya tidak memerlukan penggantian bahan pereaksi meskipun telah mengeluarkan sejumlah energi melalui rangkaian-rangkaian luarnya. Untuk atributnya, ada atribut kritisnya itu sel, elektroda, dan charge. Untuk atribut variabelnya ada jenis-jenis sel, elektroda, dan charge. Untuk hierarki konsep, untuk superordinatnya itu sel volta. Untuk koordinatnya potensial sel primer, elektroda, dan korosi. Untuk subordinatnya yaitu larutan elektrolit. Nah, untuk jenis konsepnya sendiri sama, yaitu konsep konkret. Nah, untuk contohnya itu ada akumulator atau aki, ada baterai nikel metal hibrida, dan untuk contohnya itu ada baterai perak oksida. Untuk poin ke-19 ada label konsep korosi. Dengan definisi, korosi itu merupakan istilah yang biasa digunakan untuk kerusakan logam akibat proses elektrokimia. Untuk atribut kritisnya yaitu logam, asam, reaksi redoks. Untuk variabelnya yaitu jenis-jenis logam dan kekuatan asam. Nah, untuk hierarki konsep superordinatnya itu ada sel volta, dan untuk koordinatnya ada elektroda, potensial sel primer, sel sekunder. Untuk subordinatnya yaitu pelapisan logam dan pengkarbonan anoda. Ada jenis konsepnya yaitu konsep konkret. Untuk contohnya sendiri ada besi berkarat, dan contohnya tidak terjadi karat pada besi. Selanjutnya ada label konsep jembatan garam. Dengan definisi, jembatan garam adalah ruangan elektrolit yang mempertahankan kenetralan pada batang elektroda. Untuk atribut kritisnya yaitu jembatan garam, larutan elektrolit, dan muatan listrik. Untuk atribut variabelnya sendiri yaitu jenis jembatan garam, jenis larutan elektrolit. Nah, untuk hierarki konsepnya, superordinat itu ada sel volta. Untuk koordinat itu ada alternatif lain selain menggunakan jembatan garam untuk sel volta.
Dan yang terakhir subordinatnya itu elektroda, potensial sel, sel primer, dan sel sekunder. Untuk jenisnya itu ada konsep abstrak dengan contoh konkret. Nah, untuk contohnya sendiri ada natrium klorida, ada kalium KCl, ada KNO3. Untuk contohnya sendiri ada HCl. Oke, poin selanjutnya itu ada deret volta, yang mana deret volta itu urutan logam-logam berdasarkan kenaikan potensial elektroda standarnya. Atribut kritisnya sendiri ada logam, atribut variabelnya sendiri ada jenis-jenis logam. Untuk hierarki konsep supraordinatnya ada sel volta, untuk hierarki konsep koordinatnya itu ada notasi sel, dan untuk hierarki konsep subordinatnya itu tidak terdefinisi. Untuk jenis konsepnya sendiri adalah konsep konkret. Untuk contohnya ada di sini ya, tercantum banyak sekali untuk deret volta, dan ini ada contohnya juga. Dan untuk yang terakhir adalah notasi sel, yang mana notasi sel adalah cara penulisan suatu rangkaian sel volta dan reaksi redoks yang berlangsung di dalamnya. Untuk atribut kritisnya itu reaksi redoks, untuk atribut variabelnya itu jenis-jenis reaksi redoks. Untuk hierarki konsep superordinatnya itu sama sel volta, dan untuk koordinatnya itu deret volta. Untuk subordinatnya tidak terdefinisi. Untuk jenis konsepnya sendiri ada konsep berdasarkan simbol. Nah, di sini ada contohnya dan non-contohnya. Sekian video presentasi ini kami perbuat. Mohon maaf apabila masih terjadi kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.